Halo rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kami ingin mengangkat tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai tokoh ASN yang bisa mencerminkan sikap-sikap dasar ASN yaitu berakhlak. Kisah singkatnya adalah beliau merupakan Raja Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian diangkat sebagai PNS pada tahun 1940 karena jasa-jasanya yang besar terhadap persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pengangkatan beliau sendiri menjadi tonggak dasar birokrasi di Indonesia, karena beliau merupakan orang pertama yang diangkat sebagai PNS di Republik Indonesia. Nah, sekarang mari kita kaitkan dengan nilai berorientasi pelayanan. Menurut kami, pelayanan beliau bisa tercermin dari pilihan sikap dan tindakannya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun posisinya adalah Raja Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri, tapi beliau memilih untuk bergabung ke Indonesia dan mendukung segala proses kemerdekaan Indonesia. Nilai akuntabel Sri Sultan Hamengkubuwono IX dapat dilihat ketika pembangunan Selokan Mataram sebagai siasat untuk menghindari Romusha atau kerja paksa Jepang. Pembangunan Selokan Mataram membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga Sultan Hamengkubuwono IX meminta agar warga DIY tidak diikutsertakan dalam Romusha, dan pemerintah Jepang menyetujui permintaan Sultan Hamengkubuwono IX tersebut. Keputusan tersebut mencerminkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin terhadap keselamatan rakyatnya. Nilai kompetensi Sultan Hamengkubuwono IX dapat dilihat salah satunya yaitu mampu memimpin di berbagai level pemerintahan. Selain menjadi sultan, ia menjabat berbagai posisi penting di pemerintahan Republik Indonesia seperti Menteri Negara, Menteri Pertahanan, Wakil Perdana Menteri, dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini mencerminkan nilai kompeten, yaitu mengembangkan kapabilitas diri melalui pengalaman lintas peran dan tanggung jawab. Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikenal sebagai tokoh pemersatu bangsa. Saat Yogyakarta ditunjuk menjadi ibu kota Republik Indonesia, beliau mampu menjaga hubungan yang harmonis antara rakyat, pejuang, dan pemerintah pusat. Keharmonisan itu menjadikan Yogyakarta pusat perjuangan kemerdekaan. Bagi ASN, nilai harmonis berarti menciptakan suasana kerja yang rukun, saling menghormati, mengedepankan komunikasi terbuka untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Pada tanggal 4 Januari 1946, dengan penuh keikhlasan, beliau menyerahkan 6,5 juta gulden, setara dengan 32 miliar rupiah pada masa kini, dari kas Keraton Yogyakarta kepada pemerintah Indonesia. Sumbangan ini bagaikan uasa di tengah padang pasir, menjadi modal berharga bagi Republik Muda untuk menjalankan roda pemerintahan dan membiayai perjuangan melawan penjajah. Beliau juga sosok yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Walaupun seorang raja tradisional, beliau tetap aktif berperan dalam pemerintahan modern Republik Indonesia, bahkan dipercaya sebagai Wakil Presiden RI kedua. Nilai adaptif bagi ASN tercermin dari sikap sigap menghadapi perubahan lingkungan kerja maupun perkembangan teknologi, serta keterbukaan menerima inovasi dan cara kerja baru yang lebih efektif. Pada tahun 1940, dalam sebuah perundingan dengan Lucian Adam dari pemerintah Hindia Belanda, Sultan Hamengkubuwono IX mengalami pengalaman unik. Dia mendapatkan bisikan mistis yang membuat dia yakin untuk menandatangani perjanjian. Bisikannya yaitu, "Nak, tanda tangani saja, Belanda akan segera pergi dari sini." Setelah 4 bulan perdebatan, dia mendadak menyetujui seluruh poin perjanjian tanpa revisi. Putusan ini terbukti memiliki makna strategis. 2 tahun kemudian, Jepang datang dan mengusir Belanda dari Indonesia, dan tahun 1947 Belanda pernah kembali, namun akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Sebagai seorang ASN, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki sikap rendah hati, kesederhanaan, melayani tanpa pamrih, nasionalisme tinggi, bijaksana, serta dapat memadukan tradisi serta modernisasi dalam pemerintahan. Semua itu merupakan cerminan sifat berakhlak yang dapat dicontoh dan diterapkan pada keseharian seorang ASN.